Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Farezi. Saya akan mempresentasikan aplikasi yang sudah kelompok kami buat, di mana aplikasi ini dapat membantu dalam penentuan kenaikan jabatan. Dan pada aplikasi ini menggunakan metode SAO. Oke, dalam kasus kali ini kelompok kami memiliki data dari Bank Sentral Asia di cabang Tambun. Dan berikut adalah nama-nama atau alternatif yang sudah ditentukan oleh bank tersebut. Ada 4 nama pada kasus ini, dan bank tersebut memiliki kriteria yang menjadi standar dalam syarat kenaikan jabatan. Antara lain, kriteria tersebut adalah tes pengetahuan, tes kepribadian, dan tes pelayanan. Pada setiap kriteria tersebut memiliki nilai layak kenaikan jabatan. Antara lain, tes pengetahuan minimal kenaikan yaitu 80, tes kepribadian minimal 70, dan tes pelayanan minimal 80. Jika nilai tersebut sudah didapatkan, maka dari perhitungan nilai tersebut dapat diimplementasikan ke dalam aplikasi yang sudah kelompok kami buat. Berikut adalah aplikasi dari kelompok kami yang akan membantu dalam perhitungan penentuan kenaikan jabatan menggunakan metode SAO. Berikut adalah tampilan login dari aplikasi kelompok kami, di mana dalam halaman login ini ada tabel login akses, di mana pengguna diwajibkan untuk mengisi username dan password. Ada 2 kriteria dalam pengisian username dan password. Ada admin yang bisa mengakses seluruhan dari aplikasi ini maupun tingkat-tingkat lainnya yang dibataskan dalam mengakses aplikasi ini. Jadi dalam contohan kali ini saya akan menggunakan admin sebagai akses implementasi aplikasi kami. Jika sudah mengisi username dan password, maka pengguna langsung diarahkan ke tombol atau button login. Berikut adalah halaman home dari aplikasi kenaikan jabatan. Di sini akan ditampilkan nilai preferensi, kriteria, dan alternatif produknya. Dan akan ditampilkan juga grafik rankingan pada hasil dari penilaian nantinya. Selanjutnya kita akan masuk ke nilai. Data nilai preferensi yang dimaksud adalah yang diminta pertama adalah keterangan nilainya dan jumlah nilai. Keterangan nilai di sini adalah sebagai nilai layak kenaikan jabatan yang tadi saya sudah sampaikan menjadi kasus pada penentuan kenaikan jabatan kali ini. User bisa langsung klik tambah data dan mengisi keterangan nilainya. Di sini dari bobot keterangan nilainya kita memiliki 3 bobot, yaitu layak, sangat layak, dan tidak layak. Di mana layak memiliki nilai 3, lalu simpan. Tidak layak memiliki nilai 2, simpan. Dan yang terakhir sangat layak memiliki nilai 5. Simpan semua. Jika sudah tidak ada yang butuh ditambahkan lagi, maka
kita bisa kembali. Berikut tampilan yang sudah diberikan nilai tadi, ada layak, tidak layak, dan sangat layak. Lalu selanjutnya kita mengisi kriteria-kriteria yang sudah ditentukan, disesuaikan dengan persyaratan-persyaratan dari perusahaan atau kasus yang akan menentukan kriteria-kriteria sebagai acuan kenaikan jabatan nantinya. Dalam kasus saya tadi sudah sampaikan kriterianya, antara lain tes pengetahuan, tes kepribadian, dan tes pelayanan. Lalu user hanya akan mengisi kriteria tersebut dengan awal nama kriteria, yaitu tes pengetahuan, dan sifatnya pada kasus ini semuanya bersifat benefit. Dan jika dalam kasus yang lain atau user memiliki selain benefit, bisa ditentukan pada tipe kriteria, nanti itu ada cost dan benefit. Oke, tes pengetahuan memiliki bobotnya itu tes pengetahuan memiliki bobot 3 atau layak dari minimal yang sudah ditentukan. Lalu simpan. Lalu selanjutnya tes kepribadian, itu diberikan nilai 5. Dan yang terakhir tes pelayanan yang diberikan nilai 2 sesuai dengan kasus masing-masing. Jika sudah tidak ada yang ditambahkan, maka bisa kembali dan dilihat hasil dari kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Lalu untuk tahap selanjutnya kita masuk ke alternatif. Alternatif di sini adalah calon-calon yang karyawan memiliki kesempatan kenaikan jabatan atau alternatif yang sudah ditentukan. Di sini kita memiliki 4 alternatif atau 4 calon yang akan naik ke jabatannya. Kita tinggal memberikan nama, mengisi nama-nama calon-calon yang akan naik jabatannya atau nama-nama alternatif tersebut. Di sini ada Anissa Munggarani. Saya copy aja kayak biar cepat. Anissa Munggarani. Lalu ada Nendi Lirani. Lalu yang ketiga Muhammad Ilham. Terakhir adalah John Keder. Alright, jika sudah dimasukkan semua alternatif, maka cek kembali untuk halaman pengisian alternatif. Lalu jika semua tahapan sudah disesuaikan dan sesuai dengan persyaratan kenaikan jabatan seperti nilai, kriteria, dan alternatif peserta yang akan mendapatkan kenaikan jabatan, maka selanjutnya penentuan ranking. Dalam penentuan ranking ini semua 3 elemen tadi, nilai, kriteria, alternatif akan disatukan. Langsung ke tambah. Tahapan pertama dari orang yang pertama, Anissa Munggarani, di mana memiliki tes pengetahuan 70. Sedangkan syarat layak kenaikan jabatan tes pengetahuan adalah 80. Maka bisa ditentukan Anissa tidak layak dalam tes pengetahuan. Di sini kita bisa menyesuaikan Anissa dan kriterianya sebagai tes pengetahuan di awalnya dan nilainya tidak layak. Untuk tahapan kedua, tes kriteria, tes kepribadian, Anissa mendapatkan nilai 70, sedangkan
syarat tes kepribadian minimal 70, di mana bisa ditentukan berarti Anissa hanya layak mendapatkan nilai tersebut. Tes kepribadian dan Anissa layak. Dan tahapan yang ketiga, tes pelayanan. Anissa mendapatkan nilai 80 dan syaratnya tepat 80, jadi tetap layak. Oke, selesai dengan Anissa. Bisa kembali untuk melihat hasilnya tadi dan dilihat langsung nilai-nilai bobot yang tadi yang sudah kita sesuaikan. Oke, lalu lanjut. Setelah Anissa ada Nendi. Nendi pada tes pengetahuan mendapatkan nilai 50, sedangkan syaratnya adalah 80. Berarti Nendi tidak layak dalam tes pengetahuan. Lalu kita pilih Nendi lagi, dan tes selanjutnya adalah tes kepribadian, di mana Nendi memiliki nilai 85 dan syaratnya 70. Berarti Nendi mendapatkan nilai sangat layak dalam tes kepribadian. Lalu tes selanjutnya, tes pelayanan, Nendi mendapatkan nilai 90, berarti Nendi sangat layak. Selanjutnya ada Muhammad Ilham, di mana Muhammad Ilham dalam tes pengetahuan mendapatkan 85, yang berarti sangat layak. Lalu pada tes kepribadian Muhammad Ilham 80, yang berarti sangat layak juga. Dan yang terakhir ada John Cat, dan masih di Muhammad Ilham, maaf. Dan kriteria yang terakhir, tes pelayanan, Ilham mendapatkan nilai 70, yang berarti tidak layak. Oke, untuk last people ada Johan Kender pada tes pengetahuan nilai 80, yang berarti hanya layak karena syaratnya 80 juga. Oke, John Kender untuk tes kepribadian mendapatkan nilai 80, yang berarti sangat layak. John Kender lagi dalam tes pelayanan dia mendapatkan nilai 70, yang berarti tidak layak. Jika semua alternatif dan kriteria sudah ditentukan sesuai dengan bobot perhitungan manual yang diberikan oleh perusahaan untuk menjadi syarat kenaikan jabatan, dan bisa dicek kembali dari nama-nama alternatif yang sudah diisi dan kriteria-kriterianya dan nilai-nilainya. Jika ada kekeliruan atau kesalahan, bisa langsung diubah dengan mengklik tabel aksi dan mengklik tombol pensil ini untuk mengubahnya. Jika tidak ada atau ada yang kelebihan atau salah input nama, bisa langsung dihapus. Ini adalah kelebihan tabelnya, bisa di slide ke tab selanjutnya, previous untuk kembali atau next ke halaman selanjutnya. Dan berikut untuk melihat nilai detail dari perhitungannya. Ranking yang didapat dari perhitungan SAO dari aplikasi, maka tes pengetahuan Anissa memiliki rata-rata dalam perhitungan 0,4, tes kepribadian 0,6, dan tes pelayanan 0,6. Nendi sebagai berikut, Muhammad Ilham juga, dan John Kender juga sebagai berikut. Dan memiliki hasil dari penelitian tabel normalisasi rankingan, maka yang terbesar adalah Muhammad Ilham dengan nilai 8,8. Dan ini untuk nilai penamaan data jika ada kekeliruan juga. Jika rankingan sudah diisi dan normalisasinya sudah dilihat hasil, maka terakhir adalah nilai laporannya, di mana alternatif kriteria dari semua benefit. Berikut adalah tabel dari kriterianya saja. Anissa melakukan nilai dari kriteria
kriteria yang sudah ditentukan hanya 2, 3, 3 dan seterusnya. Berikut adalah pernormalisasian dari R-nya dari perumusan metode SAO tersebut. Dan hasil akhir seperti pada contoh tabel sebelumnya, di mana Ilham menambahkan nilai 88. Untuk melihat hasil siapa yang pantas mendapatkan kenaikan jabatan, dari sini sudah bisa ketahuan Ilham memiliki kelayakan untuk mendapatkan kenaikan jabatan. Admin bisa langsung menentukan tersebut, tetapi untuk sekelas manajer atau user lainnya yang tidak bisa mengakses seluruh keaplikasian, hanya bisa melihat dari sisi home, di mana sudah dibuatkan grafik perankingannya yang lebih user friendly dan lebih mudah untuk dimengerti. Dari sini, saat membuka aplikasi dengan login, manajer atau supervisor dari perusahaan bisa langsung melihat siapa yang layak mendapatkan kriteria, dan jika ingin melihat detailnya bisa menginfokan kepada admin untuk dilihatkan akses melihat laporan dari perankingan yang tadi sebagai berikut. Jadi sekelas manajer, saya lagi buka aplikasi langsung mengetahui apa saja yang menjadi persyaratan kenaikan jabatan, apa saja yang menjadi persyaratan kenaikan jabatannya, dan siapa saja yang berkesempatan untuk naik jabatan, dan siapa yang layak. Seperti perhitungan tadi, Muhammad Ilham mendapatkan nilai tertinggi dari 3 tes yang sudah disyaratkan oleh perusahaan. Dan Nendi di peringkat kedua dan seterusnya. Sisanya tinggal perusahaan menentukan tahap selanjutnya dalam kenaikan jabatan tersebut. Oke, sekian dari saya sekiranya. Maaf, mungkin jika ingin memiliki hard copy-nya bisa juga dicetak laporannya dalam bentuk yang disesuaikan, jika ini ingin bentuk lembaran atau dalam bentuk PDF. Dan atau dalam bentuk tabel export yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh admin atau kebutuhan dari setiap perusahaan pada kasus yang berbeda-beda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat bagi penggunaan aplikasi yang lain. Terima kasih.